Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Yazi dengan NIM C1C021195. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang ke-8 pada mata kuliah perpajakan, yaitu tentang yang pertama adalah pembukuan atau pencatatan pada pajak, yang kedua tentang pemeriksaan pajak, yang ketiga tentang penyidik saksi pada pajak, dan terakhir adalah sanksi perpajakan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pembukuan dan pencatatan pajak. Pengertian pembukuan dan pencatatan. Dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sementara pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 9 Undang-Undang KUP. Kewajiban pembukuan dan pencatatan. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Wajib pajak yang dimaksud antara lain wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar. Sebagai penggantinya, wajib pajak dengan kriteria di atas tetap wajib melakukan pencatatan. Kewajiban pencatatan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Perlu kita ketahui bahwa biasanya pembukuan atau dokumen lainnya harus disimpan selama 10 tahun yang diberlakukan untuk wajib pajak di tempat kegiatan itu sendiri, dan untuk wajib pajak badan di tempat kedudukannya. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak melakukan pembukuan, maka akan mendapatkan sanksi atas tidak mengadakannya pembukuan. Sanksinya antara lain yang pertama adalah pajak terhutang yang ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak SKP akan dinaikkan menjadi 100%. Khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Yang kedua adalah jika wajib pajak pribadi atau badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapatkan pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang pemeriksaan pajak. Pengertian dari pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan self-assessment system untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Tujuan dari pemeriksaan pajak antara lain, yang pertama adalah penerbitan nomor pokok wajib pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Selanjutnya penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan wajib pajak. Yang ketiga, penentuan saat produksi dimulai. Yang keempat, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Selanjutnya, penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi. Selanjutnya, penagihan pajak. Selanjutnya, keberatan. Selanjutnya, pengumpulan bahan guna penyusun norma penghitungan penghasilan bruto atau NPPN. Dan yang terakhir adalah penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Sasaran pemeriksaan pajak. Yang pertama adalah seseorang yang indikasinya ketidakpatuhan yang tinggi atau biasa disebut dengan tax gap. Yang kedua adalah seorang yang indikasi modus atau ketidakpatuhannya wajib pajak. Yang ketiga, identifikasi nilai potensi pajak. Yang keempat adalah pertimbangan dari Direktur Jenderal Pajak. Lanjut ke prosedur pemeriksaan pajak. Yang pertama adalah langkah-langkahnya adalah yang pertama meminta pemeriksa pajak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, melihat surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga adalah meminta pemeriksa pajak untuk melihat surat yang berisi perubahan tim pemeriksa jika susunan keanggotaan mengalami perubahan.
Yang kedua, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan. Yang ketiga, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang keempat, hadir dalam pembahasan akhir pemeriksaan dalam waktu batas yang ditentukan. Yang kelima, mengajukan permohonan quality assurance pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan. Lanjut ke penyidikan pajak. Pengertian dari penyidikan pajak secara sederhana, penyidikan merupakan suatu proses keberlanjutan dari proses pemeriksaan yang mengindikasi adanya bukti permulaan. Bukti permulaan itu sendiri merupakan suatu keadaan, benda, ataupun bukti yang dapat memberikan petunjuk atas adanya suatu tindak pidana perpajakan. Dengan adanya pengumpulan dari bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya, dapat membuat suatu tindak pidana di bidang perpajakan menjadi lebih jelas atau ditemukan titik terangnya, sehingga dapat membantu petugas yang berwenang dalam penyidikan untuk menemukan tersangka dari kasus tindak pidana perpajakan. Dengan mengacu pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUP, terdapat 11 wewenang penyidik dalam menjalankan tugasnya, yaitu yang pertama, berwenang dalam mencari, menerima, mengumpulkan, serta meneliti hal-hal yang berkaitan dengan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, penyidik berwenang dalam melakukan penelitian, pencarian, dan pengumpulan keterkaitan terkait orang pribadi atau badan yang mendukung kebenaran dalam perbuatan yang dilakukannya terkait tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, melakukan permintaan yang berkaitan dengan keterangan dan bahan bukti yang berasal dari orang pribadi atau badan terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, berwenang untuk melakukan pemeriksaan terkait buku, catatan, serta dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, berwenang dalam kegiatan penggeledahan dalam tujuan untuk mendapatkan bukti, pencatatan, pembukuan, serta dokumen lainnya, dan berwenang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Yang ketujuh, berwenang untuk melakukan koordinasi atau meminta bantuan kepada tenaga ahli dalam melaksanakan penyidikan. Selanjutnya, berwenang meminta seseorang untuk berhenti atau meninggalkan ruangan atau tempat yang bersangkutan saat berlangsung proses pemeriksaan, dan berwenang memeriksa identitas dari orang, benda, atau dokumen yang dibawanya. Selanjutnya, berwenang untuk melakukan pemotretan terhadap seorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan yang selanjutnya, berwenang untuk melakukan pemanggilan orang sebagai tersangka atau saksi untuk diminta keterangannya, berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, dan yang terakhir adalah berwenang untuk melakukan tindak lainnya demi kelancaran penyidikan. Lanjut ke proses penyidikan pajak. Dengan mengacu pada Undang-Undang KUP pasal 44A menyatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan prosesnya apabila tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa yang menjamin hal tersebut termasuk ke dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Selain itu, apabila peristiwa tersebut sudah kadaluarsa atau tersangkanya dinyatakan meninggal dunia, maka proses penyidikan dapat dihentikan. Namun, untuk proses penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dilakukan oleh Jaksa Agung apabila perkara pidana tersebut telah dilimpahkan kepada pengadilan. Dan penghentian atas tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayarkan atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Selain itu, proses penghentian penyidikan juga dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar sanksi administrasi berupa denda 4 kali lipat dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayarkan atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Lanjut, yang terakhir adalah sanksi pajak. Yang pertama adalah sanksi administratif. Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan oleh pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Yang pertama adalah denda. Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Yang kedua adalah bunga. Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga adalah kenaikan bayar. Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Yang kedua adalah sanksi pidana. Selain sanksi administratif tadi, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan.
hukum pidana diterapkan kepada terindikasi adanya tindak pelanggaran, ketidaksengajaan maupun tindak kejahatan sengaja dalam pembayaran pajak. Yang pertama adalah denda pidana. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga melakukan tindak pelanggaran. Yang kedua adalah pidana kurungan. Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran juga. Dan yang terakhir adalah pidana penjara. Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan pidana penjara diancamkan kepada wajib pajak atau petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.